Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran matematika hari ini. Diingat kembali pembelajaran kemarin yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, kalian buka lagi ya tugasnya yang minggu kemarin. Di sini ada nomor 1. Nomor 1 itu kita bahas bersama ya nak ya. Tuliskan nama bagian pada lingkaran berikut. Yang A kemarin kita sudah bahas. Kalian lihat lingkaran A ini bisa kita sebut dengan lembereng ya nak ya. Nah, bagi yang masih salah bisa diperbaiki ya. Nah, selanjutnya untuk yang B, kalian lihat karena titik pusat dari titik lingkaran ke titik pusat itu bisa kita sebut dengan jari-jari. Karena dia hanya separuh dari lingkaran, berarti kita sebut dengan jari-jari. Silahkan diperbaiki yang masih salah. Tulis seperti ini aja ya. Selanjutnya untuk yang C, kalian lihat di sini ada dua jari-jari ya. Jadi daerah yang dihimpit oleh dua jari-jari ini, jari-jari BO dan jari-jari AO itu disebut dengan juring. Ya. Selanjutnya, perhatikan untuk gambar yang di samping nomor 2. Tentukan titik pusatnya. Titik pusatnya itu adalah yang A. A ya. Jari-jarinya. Jari-jarinya itu ada AE, AE, lalu ada juga AD, AD, lalu ada juga AF atau FA juga boleh ya, AF. AF. Diameter. Nah, kalian ingat ya, kalau diameter itu terdiri dari dua jari-jari garis lurus nih. Contohnya itu F, A, D. Itu disebut diameter, FAD. F, AD. Sekarang yang D, juring. Kalian lihat, juring, ingat ya, juring itu nih yang seperti ini. Nah, di sini ada juring. Nih, yang disebut juring yang ini. E, A, D. Juring, E, A, D. Selanjutnya untuk tembereng. Tembereng itu kalian lihat, ingat ya. Nah, yang tembereng itu yang seperti ini nih. Yang nomor 1 yang A. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini kita udah langsung ketemu yang tembereng itu, bisa kita sebut tembereng itu yang ini nih, daerah yang diarsir sama Ibu ya. Ini ada tembereng. Jadi tembereng F dan C. Ya. Lalu tali busurnya, nah beda tembereng dengan tali busur. Kalau tembereng itu adalah daerahnya di dalamnya ini. Tapi kalau tali busurnya garis lurusnya nih antara F dan C. F lalu C. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya adalah busur. Busur itu garis lengkungnya. Garis lengkung. Di sini ada banyak garis lengkungnya ya. F nih, FC, kalian bisa lihat. FC. Lalu ada CD. Silahkan kalian tulis ya. Terus ada DE, lalu ada EF. Itu adalah busurnya. Sedangkan kalau apotemanya itu adalah garis siku-siku yang ada di sini nih dengan
titik pusat lingkaran. Berarti apotemanya itu ada A sama B. Kalau kemarin Ibu bilang kalian tidak perlu mengerjakan ya untuk yang H, tapi boleh untuk kalian pengetahuan aja. Silahkan kalian tulis. Selanjutnya untuk nomor 3, jika panjang jari-jari sebuah lingkaran itu 6 cm, maka tentukan panjang diameternya. Ingat ya, kemarin kalau jari-jari itu adalah setengah dari lingkarannya. Ya, kalau diameter itu adalah satu garis penuh, satu garis lurus. Seperti ini contohnya. Ini adalah diameter. Ya. Nah, sekarang kita lihat, berarti bisa kita tentukan kalau jari-jarinya adalah 6 cm, maka diameternya kita tinggal kalikan 2. 2 kali 6. 2 kali jari-jari itu sama dengan diameter. Jadi 2 kali 6 adalah 12. Jadi diameternya itu adalah 12 cm. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk nomor 4, gambarlah diameter. Diameter PQ yang melewati titik pusat 0 pada lingkaran di samping. Jadi di sini ada titik pusat nih di tengah-tengah. Itu titik pusat 0. Lalu diameternya, diameter PQ. Berarti kita buat garis lurus dari ujung sampai ujung. Anggap lurus ya nak ya. Dari P ke Q. Melewati titik pusat O. Nih. Nah, gitu ya. Ini adalah diameternya. Sekarang nomor 5, gambarlah juring QOR. Juring. Juring. Ingat ya, juring itu seperti ini nih. Ini ada titik pusat. Lalu di sini ada titik juga dan di sini. Nah, ini dibilang juring itu adalah garis yang seperti ini dan seperti ini. Nah, di dalam sini ini yang disebut juring. Juring apa tadi? Juring Q O dan R. Nah, seperti ini ya. Lalu ini udah berarti selanjutnya tali busur PR. Tali busur PR. Ingat tali busur yang seperti apa? Kalian lihat tali busur itu adalah yang berarti kita buat dulu nih titik P-nya. Titik P-nya belum ada ya. Berarti kita buat titik P di sini. Nah, yang disebut tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik satu ke titik lainnya, tapi tidak perlu melewati titik pusat. Nah, berarti yang disebut tali busur itu adalah nih garis lurusnya antara P dan R. Ini adalah tali busur. Nah, kalau yang di dalam sini ini namanya tembereng ya, jangan sampai kebalik. Lanjut apotema. Kalau yang dibilang apotema itu adalah garis siku-sikunya ya, siku-siku antara O dan S. Kalian lihat di sini berarti bisa kita simpulkan juga. Anggap di sini kita buat garis lagi ya, garis tembereng lagi atau garis tali busur lagi. Nah, di sini ada siku-siku nih berarti. Nah, yang lurus ini nih. Coba Ibu hapus dulu ya biar nggak jadi di sini kita buat garis lurus. Kita tarik tali busurnya. Lalu di sini kita buat garis lurus menuju tengah-tengah. Nah, di sini namanya sudut siku-siku nih, ya. Sudut siku-siku ini bisa kita tulis dengan sudut S. Kita bisa tulis dengan sudut S, ya. Nah, berarti yang disebut apotema OS yaitu ini, garis lurus antara O dan S. Seperti itu ya, Nak, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang nomor 2.
setelah kalian mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran, kemarin itu banyak ya, ada tali busur, kemudian ada juring, ada tembereng, ada diameter, lalu jari-jari. Sekarang kita lanjut ke keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu apa sih, Bu? Kita lihat pengertian dari keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah panjang lintasan yang membentuk sebuah lingkaran. Rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu adalah K. K ini keliling itu bisa kita simbolkan dengan huruf K, lalu Pi. K sama dengan Pi. Ini bisa kita baca menjadi Pi. Pi kali D. Ya, untuk keliling lingkaran. Nah, ini di sini ada keterangannya. Keliling sama dengan K sama dengan keliling, D-nya itu diameter, lalu ini adalah simbol Pi. Jadi, di sini juga ada keterangannya nih. Untuk simbol Pi, bisa kita rubah menjadi angka ketika kita mengerjakan soal. Syaratnya itu jika 22/7 bisa kita gunakan jika jari-jari lingkarannya itu merupakan kelipatan 7. Jadi misalkan jari-jarinya itu adalah 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kelipatan 7. Lalu, kalau bukan kelipatan 7, kita menggunakan 3,14. Misalkan jari-jarinya 5, lalu 10, 12, itu bukan kelipatan 7. Berarti kita menggunakan Pi-nya yaitu 3,14. Sekarang kita perhatikan di sini Ibu ada soal. Di sini perhatikan gambarnya. Di sini ada sebuah lingkaran, ada garis sampai ke titik pusat. Nah, ya, dari garis lingkaran ke titik pusat itu disebut jari-jari. Nah, jari-jari di sini panjangnya 7 cm. Kalau kita sudah tahu jari-jarinya 7 cm, maka kita di sini ditanya kelilingnya, berarti kita cari keliling lingkarannya. Tadi ingat ya, rumus keliling lingkaran itu sama dengan K sama dengan Pi kali D. Nah, D di sini kita belum tahu nih, ya. Belum ada di soalnya. Di soalnya baru ada jari-jari. Berarti kita tinggal perhatikan di sini. Kita hitung menggunakan jari-jari. Diameter itu sama dengan jari-jari ditambah jari-jari, ya. Ingat ya. Atau 2 kali jari-jari. Nah, di sini bisa kita jabarkan. K sama dengan Pi kali jari dalam kurung ya, jangan lupa jari-jari ditambah jari-jari. Karena D itu sama dengan, atau diameter itu sama dengan jari-jari kali 2, atau jari-jari ditambah jari-jari, sama aja. Nah, setelah kita ketemu caranya, di sini kita lanjut. K, ini keliling, sama dengan, karena jari-jarinya adalah 7, berarti dia kelipatan 7. Jadi, bisa kita gunakan 22/7. Dikali jari-jarinya tadi 7 ditambah 7. Nah, di sini kita bisa hitung. 22/7 dikali 7 ditambah 7. Itu sama dengan 22/7 dikali 7 tambah 7 berarti 14. Bisa kamu kalikan seperti ini, 22 kali 14, boleh. Ya, 22 kali 14 baru dibagi 7. Baru dibagi 7. Atau bisa juga kamu coret. Ini dicoret sama ini. Ya, kali silang. Nah, ini bagi silang. Maksudnya, ini 14 dibagi 7 itu hasilnya 2. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Tinggal kita hitung 22 dikali 2. Berarti ini udah nggak dipakai lagi ya. 22 dikali 2 hasilnya 44 cm ya. Oke, lanjut
soal berikutnya. Nah, kalau tadi adalah satu lingkaran, ini adalah setengah lingkaran. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini ada sebuah lingkaran, setengah lingkaran. Nah, di sini yang kita tahu, yang dia diketahuinya itu hanya diameter ya, karena dia garis lurusnya 30 cm. Nih, kita yang diketahuinya itu adalah diameter sama dengan 30 cm. Nah, ditanyanya adalah kelilingnya, keliling lingkaran tersebut. Jawabnya, sekarang kita tetap mencari satu utuh ya, atau bisa juga langsung kita bagi. Tapi lebih gampang kita cari utuh dulu, nanti baru kita bagi dua, karena ini hanya setengah lingkaran. Di sini berarti kita lihat K sama dengan Pi kali D. Ingat ya, rumus keliling itu adalah keliling sama dengan Pi kali D, atau keliling sama dengan Pi D. Pi D itu sama dengan Pi kali D, juga sama aja ya. K sama dengan Pi kali D. Nah, di sini karena diameternya adalah 30, berarti 30 ini nggak bisa dibagi 7 ya. Berarti kita pakainya 3,14. Nah, 3,14 dikali 30. Nah, selanjutnya kita kalikan 3,14 dikali 30. 3,14 kita sisihkan dulu komanya. Dikali 30, karena 30 itu nolnya kita simpan saja. Ya, kalau dikali puluhan, kita cukup cari angkanya aja biar lebih gampang. Nolnya bisa kita simpan. 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Lalu 3 kali 3, 9. Nah, nolnya yang ini kita masukkan kembali ya. Jadi kalau kita simpan nolnya 1, ya kita balikinnya 1 aja. Dari sini 3,14 berarti ada 2 koma di belakang angka. 2 koma di belakang angka berarti kita bisa majukan komanya. Anggap kita punya koma di angka paling belakang. 1, 2. Berarti totalnya adalah 94,2. Ini untuk satu lingkaran. Nah, di sini karena ada gambarnya hanya setengah lingkaran, berarti 94,2 ini kita bagi menjadi 2. Jadi totalnya berapa? 94,2. Ingat ya kemarin pembagian susun. Nah, kita hapus dulu nih biar nggak menghalangi. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat angka 9-nya dulu. 9 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 2? 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? 2 kali 4. 2 kali 4 itu adalah 8. Ya. Nah, sekarang 9 dikurang 8, hasilnya 1. Baru yang angka 4 ini bisa kita turunkan. Nah, 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Ya. 7 kali 2 hasilnya 14. 14 dikurang 14, 0. Nah, tapi kita masih punya sisa 2 nih. 2-nya bisa kita turunkan. Ya, komanya bisa kita simpan dulu atau bisa langsung kita naikkan di sini. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, 1 kali 2 hasilnya 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Habis. Jadi, setengah lingkaran itu adalah 47,1 cm ya, Nak ya. Sudah habis.
sudah habis. Kita kembali untuk sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan melalui WA group ya, Nak ya.